pindah-pindah Pak selama 40 tahun. Jadi Dirjen Bina Konstruksi tadi. Di Dirjen Konstruksi. Iya. Jadi pekerjaan beliau adalah sekarang adalah praktisi ahli pengadaan jasa konstruksi dan kontrak, gitu kan. Baik, saya tidak akan panjang lebar memperkenalkan beliau, nanti beliau sendiri yang akan memperkenalkan dengan materi-materi yang lebih yang sebelumnya. Silakan Pak Anton untuk memberikan paparan kepada para peserta. Mohon maaf, nanti kita berakhir di pukul 16.45. Tapi kalau masanya Pak Anton bisa berkenan, bisa dilanjut. Kalau materi para peserta masih penasaran, bisa dilanjut pada pukul 17. Malah berkurang nanti benar. Baik, saya izin share Pak Indra ya. Silakan Pak. Saya izin share materi saya. Sudah kelihatan Pak Indra? Belum ya? Tinggal belakang. Halo Pak Indra? Sudah Pak. Tinggal di Di tempatku justru Pak kelihatan nih. Bentar. Tidak ada masalah ternyata. tinggal di Bentar Pak. nggak bisa. Memang masih belum Pak, tapi kalau yang di pinggirnya sudah. Gitu ya. Kita coba share dari sini, tapi karena share dari sini kan memakan memori Pak. Mungkin dari panitia nanti bisa nge-share kalau dari sini susah. Tapi sebentar ya, saya untuk share yang materi yang terakhir tadi. ya. Supaya membantu saya mohon maaf nih karena jauh dari Jakarta. Ya. Mungkin saya ulangi lagi kali ya share-nya atau bagaimana Pak Indra? Ya Pak. Dari sini kan saya nggak bisa nge-share nih, masih Ya nge-play. nanti kita share dari sini aja Pak. Kita sedang mencari filenya Pak. Sebentar. Saya minta tolong Pak Indra aja, sungguh saya minta maaf nih. Baik, sambil panitia saya keluar dari share-nya ya Pak ya. Stop ya, saya stop share saya ya. Ya, silakan Pak. Baik, Pak Anton silakan. Ini share dari Bapak atau dari saya? Dari Bapak ya? Dari kita Pak. Iya Pak. Oke. Baik, saya mohon maaf ada kesalahan teknis sedikit, terutama Pak Indra ya sebagai moderator saya Pak. Bapak dan Ibu peserta webinar ya yang diadakan oleh teman-teman dari Balik Jakarta. Yang hari ini kebetulan dari teman-teman dari Jakarta bekerja sama dengan Indo ya Pak ya. Terutama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu, saya sebetulnya mengikuti teman-teman Bapak dan Ibu dari awal sampai akhir. Hanya mungkin saya ngikutin pertanyaan-pertanyaan saja. Ya. Kedua, sebetulnya Bapak dan Ibu, masalah-masalah konsultan ini sesungguhnya kalau di anggarannya APBN itu sebetulnya baik-baik saja gitu ya, tidak ada masalah sebetulnya ya Pak ya yang ada di dalam data-data kami gitu ya. Namun begitu di acara hari ini karena aturannya baru, relatif baru, saya mencoba di dalam aturan-aturan yang baru ini mencari permasalahan dan sekurang-kurangnya semacam solusi dalam tanda petik loh ya. Mudah-mudahan di dalam saya menyampaikan kepada bapak-bapak ini sedikit mencerahkan lah apa yang terjadi di pekerjaan jakon jasa konstruksi
Mudah-mudahan dari studi kasus ini, dari permasalahan yang terjadi ini, kami mencoba Bapak dan Ibu, ya, dalam kasus Dodol ini kami mencoba supaya ke depan, ketika Bapak dan Ibu hari ini adalah mengikuti apa yang kita sampaikan, next ke depan Bapak dan Ibu semacam disampaikan oleh Pak Noel beberapa hari lalu, itu semacam bisa bisa mencari titik-titik kelemahannya. Dari situ juga akhirnya kita akan mencoba untuk menutup itu, gitu ya. Pertanyaan terakhir tadi misalnya tentang bagaimana BUMN atau BUMD atau swasta ketika Bapak dan Ibu punya pekerjaan di tempat kami, ada di yang anggarannya itu adalah pemerintah, gitu ya. Akan seperti apa ketika anggaran pemerintah? Kontraknya seperti apa ketika anggaran pemerintah? Nanti kita bedah di sini. Ini mohon maaf, bahannya agak kami buat 23 Juli yang lalu. Sebetulnya tadi saya koreksi, cuma tanggalnya belum kami koreksi. Lanjut, silakan. Lanjut. Bapak dan Ibu, ini saya menyampaikan hal yang sederhana, bahwa yang namanya hakikat pengadaan ini Bapak dan Ibu, itu kan di dalam Perpres nomor 16 dan sampai dengan tahun 2018 ini kan hanya pengadaan di Papua, ya, yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi dari awal, ya, di luar Papua dan Papua Barat itu menggunakan Perpres 16/18, di Papua Barat itu menggunakan Perpres 17 dan tahun 2019. Di pedoman yang baru ini Pak, Permen nomor 14 2020 ini sudah memasukkan aturan-aturan mengenai Papua dan Papua Barat dan di luar Papua dan Papua Barat. Itu bahasa saya, ya, bahasa saya. Acara hari ini adalah acara kontrak, ya. Acara hari ini adalah acara kontrak, sehingga apa? Sehingga ingat Bapak dan Ibu bahwa kontrak Bapak dan Ibu itu tidak langsung kontrak, ya, tidak langsung tanda tangan kontrak, ya. Maka Bapak dan Ibu ketika akan tanda tangan kontrak harus diawali dengan bagaimana pemilihannya, bagaimana pertandingannya, bagaimana seleksinya untuk konsultan, atau bagaimana tendernya untuk pekerjaan konstruksi. Jadi siapa yang juara atau siapa yang pemenang di dalam tender maupun seleksi baru diikat kontrak, ya, baru diikat kontrak. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah beberapa masalah, misalnya di Sumatera Utara, mohon maaf saya nyebutkan provinsi, saya mungkin ke depan saya akan nyebutkan provinsi, ya, saya mohon maaf, provinsi antah berantah saja, ya. Oke. Ada beberapa provinsi di dalam kontrak pekerjaannya ternyata sudah tanda tangan kontrak, Bapak dan Ibu, ternyata sudah tanda tangan kontrak, proses tendernya atau proses seleksinya nggak clear. Itu masalah, gitu ya. Kontraknya Bapak merasa oke-oke saja, kontraknya baik-baik saja, ternyata di dalam proses pertandingannya, kompetisinya itu nggak oke. Inilah yang kemudian akan menjadi masalah, gitu ya Pak, ya. Satu itu. Kedua, Bapak dan Ibu, kita harus yakin betul bahwa PPK itu akan berkontrak kepada Bapak, atau di dalam aturan sekarang adalah pengguna yang akan tanda tangan. Pengguna itu bisa KPA ketika pengguna itu mendelegasikan kewenangan kepada KPA, ya. Ketika KPA mendelegasikan kewenangan pada PPK, maka PPK bisa tanda tangan kontrak. Yang disampaikan sama Mbak Tami tadi atau Bu Tami tadi adalah, awas lo ya, untuk mendelegasikan kewenangan itu tidak menghilangkan tidak menghilangkan kewenangannya si yang mendelegasikan. Kita bukan mandat, Bapak. Ketika Anton mendelegasikan kepada Antin misalnya, maka ketika Antin juga bersalah, Anton juga bersalah. Gitu Bapak dan Ibu. Di kontrak juga begitu. Sekarang bukan PPK, Pak. Di dalam kontrak itu pengguna. Pengguna itu juga bisa PA. Dalam hal PA mendelegasikan bisa ke KPA. KPA mendelegasikan bisa ke PPK. Ya Pak dan Ibu.
Awalnya adalah ini adalah proses pertandingan, ketika akan menang maka diikat kontrak. Bahasa Anton nih Pak, Bapak dan Ibu, bahasa Anton. PPK atau pengguna itu tidak bisa berkontrak sendiri Pak. Ya, PPK itu tidak bisa memilih sendiri yang akan dia kontrak. Tapi PPK yang akan kawin dengan Bapak dan Ibu ini adalah minta tolong kepada Mak Jumblang. Mak Jumblangnya siapa? Pokja. Sehingga Bapak dan Ibu, sehingga ketika akan tender, ketika akan seleksi untuk konsultan, maka apakah syarat-syarat di dalam pelaksanaan kontrak itu sudah dibicarakan dengan Pokjanya? Apakah di dalam persyaratan kontraknya nanti yang untuk persyaratan seleksi sudah dibicarakan oleh si Pokja, sehingga apa? Sehingga yang akan mendapat kontrak itu betul-betul teman-teman penyedia jasa yang telah menang seleksi Bapak. Jadi inilah yang kemudian menjadi PR bersama, ya. Sehingga apa? Sehingga di dalam seleksi itu, di dalam Permen 14 2020 ini, ketika Bapak akan ikut seleksi, maka juga itu disampaikan rancangan kontraknya, Pak. Tidak hanya menang seleksi doang, Pak. Tidak hanya menang seleksi doang, tapi juga saya menang seleksi sekaligus saya bisa mengerjakan pekerjaan ini. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Sehingga apa? Sehingga kami mohon kepada Bapak mitra kami, ketika Bapak ikut seleksi di dalam konsultan ini juga bacalah, silahkan baca seperti apa sih rancangan kontraknya nanti, gitu ya. Karena rancangan kontraknya ini nggak boleh diganti-ganti sampai dengan tanda tangan kontrak, Bapak. Ya. Rancangan kontraknya tidak boleh diganti-ganti sampai dengan tanda tangan kontrak, kecuali masa pelaksanaan pekerjaan akan melewati tahun anggaran. Jadi inilah yang kemudian selalu berkali-kali kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, bahwa ketika Bapak akan tanda tangan kontrak, Bapak harus mencermati bagaimana proses seleksinya itu. Kalau Bapak menang seleksi, itu adalah betul-betul menang seleksi sesuai dengan yang diatur di dalam Permen 14 2020. Itu Bapak dan Ibu. Baik, lanjut. Next. Ini hakikat di dalam kompetisi kan sebetulnya kan suatu pertandingan, ya. Dibedakan bahwa awas loh ya Bapak dan Ibu, di dalam seleksi dalam kompetisi ini dokumennya ada dua, yaitu dokumen seleksi kalau itu nilainya di atas 100 miliar, namun maaf 100 juta, tapi kalau sampai dengan 100 juta cukup pengadaan langsung. Gitu ya Bapak dan Ibu. Next, ini berpesan saja. Apapun, ini kan proses kompetisinya Bapak dan Ibu. Bahwa proses kompetisinya itu apabila Bapak akan mengerjakan pekerjaan pemerintah, maka mengevaluasinya seperti ini. Ada hakikat pertandingan, hakikat pemilihannya. Yang dievaluasi adalah perusahaannya Bapak, dan yang dievaluasi adalah seperti apa Bapak menawarkan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan KAK yang ditentukan oleh teman-teman Pokja, gitu Bapak dan Ibu. Dan baik itu kualifikasi maupun penawaran tetap 3 aja: administrasi, teknis, keuangan. Administrasi, teknis, usulan biaya. Next, silakan. Saya ingin mendetailkan ini. Saya ingin mendetailkan diagram ini Bapak dan Ibu. Saya ingin mendetailkan gambar ini agar apa? Agar teman-teman termasuk mitra kami Bapak, agar bisa memahami dengan bulat, ya Pak ya. Sejak Permen 14 2020 ini terbit, Permen ini berlaku untuk APBN dan APBD tanpa kecuali, ya. Permen ini berlaku untuk APBN, APBD. Bagaimana memahami secara global, bagaimana memahami secara sederhana tentang permen ini? Bapak dan Ibu,
Yang kami sampaikan ini Pak, mungkin ini bahasa klasik saya ya, barangkali saya mohon maaf, yang warnanya hijau-hijau ini di Bapak, tolong dipahami Bapak dan Ibu, bahwa ini adalah standar se-NKRI. Yang warna hijau-hijau ini Pak. Sedangkan yang warnanya merah-merah ini sangat tergantung dari pekerjaan Bapak dan Ibu. Ya. Ya. Kita baca pelan-pelan, Dokumen pemilihan misalnya, atau di dalam kalau Bapak konsultan, dokumen seleksi. Maka terdiri dari IKP. IKP itu seleksi untuk pekerjaan apa secara umum. Sehingga memberi pesan adalah kepada siapapun mitra konsultan, ketika Bapak Ibu akan ikut seleksi, ketika Bapak dan Ibu akan ingin menang, maka ikutilah instruksi kepada peserta seleksi. Ini Pak, yang hijau-hijau ini Pak. Ini NKRI sama. Ini ya. Pekerjaannya ada di mana? Ada di LDP, lembar data pemilihan. Lembar data seleksi ada di sini. Jadi yang merah-merah ini sungguh-sungguh sangat terbatas bagaimana pekerjaan masing-masing dari PPK. Tidak akan sama, ya. Pekerjaannya sama, tempatnya beda, pasti beda merah-merahnya. Begitu ya Pak ya, kita pahami begitu. Terus kemudian dokumen kualifikasi. Dokumen kualifikasi ini adalah perusahaan yang akan kita evaluasi terhadap mitra, terhadap Bapak dan Ibu, ya. Dokumen kualifikasi kita pemahaman dari di sini. Dokumen kualifikasi itu kurang lebih siap ketika Bapak akan ngikutin seleksi, maka perusahaan Bapak harus ketika pengen menang ikut IKP, instruksi kepada peserta kualifikasi. Artinya apa? Dalam Permen 14/2020 tidak membedakan kecil, menengah, besar. Sehingga apa? Sehingga akan diisi di dalam LDK. Ini untuk yang kecil saja loh ya. Ini untuk yang besar saja loh ya. Dan seterusnya. Nah, di dalam proses, mohon maaf ini tercantum tender mesinnya seleksi ya Pak ya. Saya mohon maaf ini tercantum tender mesinnya seleksi. Yang di dokumen pengadaan yang di judulnya ini. Kami belum sempat merubah kan kemana habis seleksi. Oke Pak ya. Terus kemudian di dalam kompetisi, satu kita sampaikan di dalam kompetisinya tadi adalah untuk rancangan kontrak. Iya Pak ya. Bagaimana Bapak dan Ibu akan melaksanakan pekerjaan. Dan itu sudah kita sampaikan ketika Bapak dan Ibu itu ikut tender, ikut seleksi, gitu. Ya, sehingga Pak Sita bisa membaca, oh kalau saya menang, oh kalau saya pengen ikut, harus ikut kontrak ini, harus tahu tentang ini. Jadi jangan menang seleksinya saja, tapi pekerjaannya tidak Bapak perhatikan. Tapi melaksanakan bagaimana cara melaksanakan pekerjaan, nggak diperhatikan. Jadi poinnya dalam perancangan kontrak ini, Bapak dan Ibu, yang hijau-hijau ini standar se-NKRI, syarat-syarat umum kontrak yang dibicarakan teman-teman terdahulu, syarat-syarat khusus kontrak sangat tergantung dari isian dari Bapak dan Ibu. Ya. Surat perjanjian itu sebagian harusnya di dalam seleksi itu harusnya masing-masing PPK mengisi selengkap-lengkapnya untuk penyelesaian pekerjaannya. Paling yang dia kosong, paling pemenangnya atau pihak keduanya yang kosong. Tapi di luar itu harusnya diisi selengkap-lengkapnya. Yang terjadi kadang hal ini tidak diisi oleh teman-teman PPK atau teman-teman Pokja. Ketika hal-hal ini tidak terisi atau tidak diisikan, maka hal ini tentunya Bapak diberi kesempatan untuk bertanya dan diberi kesempatan di dalam ANDC untuk memasukkan ini. Ya Pak ya, dimohon rancangan kontrak ini atau di dalam bahasa yang teman-teman sering memakai, yang rancangan yang akan menjadi kontrak ini tidak diubah semaunya loh Pak. Ini sebetulnya pada saat akan seleksi dia sudah tercantum di sana. Ya. Kalau itu
kosong, kalau itu tidak terisi, maka akan menjadi pertanyaan banyak pihak. Gitu ya Pak ya. Jadi di dalam proses-proses selanjutnya, ketika Bapak akan ikut seleksi, maka juga harus dilihat dulu seperti apa tentang rancangan kontraknya. Kan gitu ya. Kalau di dalam yang sudah terjadi, kan ada yang terdahulu lah, maksud kami kontraknya itu jenis kontraknya untuk konsultan itu konsultan waktu penugasan, lumsum, gabungan, kan seperti itu. Seperti apa kalau gabungan, waktu penugasan, dan seterusnya kemarin sudah dijelaskan oleh teman-teman terdahulu. Jadi yang ingin kami tekankan, ini tolonglah ini diisi sehingga Bapak dan Ibu kalau tidak diisi supaya tidak terjadi permasalahan selanjutnya, maka ini harus disampaikan untuk diisi. Next. Silakan next. Ini mundur sebentar, maaf. Sebelum pasal 1. Ya. Ini kan karena di Permen 14 ini menyampaikan bagaimana itu pengadaan langsung. Pengadaan langsung ini kan sudah diatur sekarang, yang tadinya tidak ada. Pengadaan langsung ini dengan nilai kalau untuk di luar Papua konsultan sampai dengan 100 juta. Kalau di luar Papua sampai dengan 200 juta. Sehingga apa? Sehingga kami coba menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, bentuk dokumennya juga sangat-sangat sederhana, ya, sangat-sangat sederhana. Pengadaan langsung di sini semacam tidak menggunakan kompetisi, tetapi di sini mencoba untuk pengadministrasian bahasa Anton loh ya. Ada kompetisi dalam bentuk yang lebih ringan lah gitu ya. Karena untuk pengadaan langsung ini boleh menggunakan manual maupun dengan SPSE. Tetapi awas loh ya Bapak dan Ibu, kalau sudah menggunakan manual, sudah ketemu pemenangnya, sudah akan dilaksanakan, maka harus tercatat di SPSE. Lanjut. Kalau kita membaca dalam peraturan Menteri PUPR nomor 14 ini Bapak dan Ibu, bahwa yang kita minta dari penyedia jasa ini apa? Adalah pekerjaannya berdasarkan kontrak, ya, berdasarkan kontrak. Ini saya ulang lagi, bukan berdasarkan seleksi, bukan berdasarkan pemenang seleksi, tapi berdasarkan kontrak. Jadi tolong Bapak dan Ibu, meskipun ini berdasarkan kontrak, tapi kalau tata cara seleksi itu keliru, maka akan terbawa pada saat kontrak, ini uangnya uang publik, uang pemerintah, mohon maaf, uang pemerintah. Sehingga yang ngawasi bukannya PPK saja. Yang ngawasi adalah APIP, yang ngawasi adalah BPK, BPKP, atau mohon maaf, kalau terjadi hal-hal yang merugikan negara dalam bentuk pidana, maka yang ngawasi APH. Jadi kalau kerugian negara itu tidak selalu APH loh Pak. Yang namanya proses kontrak itu salah, tidak selalu itu pidana. Jadi ayolah sama-sama kita renungkan sejenak tentang ini, terus kemudian di bahan kami ini ketika saya akan sampaikan, sama-sama lah kita bedah. Ini Bapak dan Ibu ya. Baik, lanjut. Beda dengan pasal 3 ayat 1. Permen 14 2020 ini sesungguhnya Bapak dan Ibu ini ngatur bagaimana kompetisinya. Ya Pak ya, Bapak dan Ibu. Saya hanya berusaha untuk membedakan Permen 14 ini kompetisinya diatur sedemikian rupa, kontraknya kita create sesuai dengan ketentuan 1320, 1338, 1313 gitu, yang ada dalam undang-undang itu. Ya, karena duitnya duit pemerintah, maka melaksanakan pekerjaannya tidak langsung kita tanda tangan kontrak. Jadi bersyarat dia tanda tangannya kepada pemenang tender, kepada pemenang seleksi yang bisa ditandatangan kontrak. Yang masih menjadi pemikiran kita bersama adalah ketika Bapak dan Ibu melaksanakan kontrak, tetapi proses kompetisinya itu keliru, maka ini bermasalah.
Kalau nggak cermat, kalau nggak rigid dan seterusnya, maka menjadi apa? Menjadi beban ke depan, Bapak. Ya, apakah bebannya itu menjadi kasus menjadi pecahkan atau malah menjadi kasus yang malah lebih dalam lagi, gitu. Baik, lanjut Bapak dan next. Saya nggak mundur ke belakang di pengadaan langsung, ya Bapak dan Ibu. Pengadaan langsung itu yang nilainya sampai dengan 100 juta tadi, ya, itu kita atur bagaimana kompetisinya, perorangan dan bagaimana kompetisinya kalau itu badan usaha. Jadi pengadaan langsung kita pecah menjadi dua, yang merah-merah itu ada konsultan Bapak dan Ibu. Ini jasa konsultan perorangan dan jasa konsultan badan usaha. Ini bagaimana ngatur kompetisinya. Dalam tata tertib kalau versi pengadaan langsung adalah bagaimana kita membuat administrasi. Siapa sih yang dituju langsung? Siapa sih kita akan mengadakan langsung adalah kepada orang-orang yang PPK kenal. Kenal itu bukan individu loh Pak. Kenal ini kenal kinerjanya. Ya, kenal kinerjanya. Ya. Karena ini kalau untuk pengadaan langsung ini hanya satu badan usaha atau satu perseorangan kita datangi atau kita undang ya, untuk melaksanakan pekerjaan yang nilainya sampai dengan 100 juta. Kalau di Papua dan Papua Barat nilainya sampai dengan 200 juta. Yang kita kenal di sini tentunya adalah kita kenal kinerjanya, ya. Kita kenal kinerjanya baik. Kita kenal perusahaannya memenuhi persyaratan-persyaratan dan aturan perundang-undangan. Misalnya pajaknya oke, berdiri perusahaannya oke, tidak blacklist dan seterusnya. Gitu ya. Next. Sedangkan kontraknya, ini saya mohon maaf, kita konsultan, kontraknya untuk perorangan juga di sini ada waktu penugasan dan lumsum, untuk badan usaha juga ada waktu penugasan dan lumsum yang warna merah Bapak. Ya. Bagaimana kompetisinya, seperti apa kompetisinya, seperti apa pemenuhan administrasinya di dalam pengadaan langsung, setelah oke baru diikat kontrak Bapak dan Ibu. Ingat bahwa PPK itu atau pengguna itu ketika akan berkontrak dia tidak milih sendiri Pak, dia dipilihkan. Sehingga apa? Sehingga saya sangat berharap pada teman-teman ketika PPK atau ketika pengguna sudah tanda tangan kontrak itu adalah pilihan yang terbaik pada saat itu. Caranya supaya apa? Supaya tidak miss. Itu internal di kami akan melakukan namanya review dokumen pemilihan, atau ketika yang dokumen ini akan dipertandingkan, maka pihak yang diatur di dalam aturan dalam Perpres tadi, yaitu Pokja maupun pejabat pengadaan, kalau nilainya sampai dengan 100 juta, maka direview oleh PPK agar pilihan PPK ini tidak salah. Ketika PPK sudah tanda tangan kontrak, harapannya maka urusan Pokja, urusan pejabat pengadaan sudah clear. Harapannya begitu. Ya. Jangan sampai urusan-urusan sudah tanda tangan kontrak, tapi urusan-urusan kompetisinya ada bermasalah. Nanti kita lihat. Baik, next. Ini Bapak dan Ibu, kami hanya mengingatkan saja lampiran di jasa konstruksi yang Permen 14 tahun 2020 itu, proses kompetisinya itu diatur sedemikian rupa yang ada 11 buku ini, ya. Kenapa yang bawah saya merah-merahkan, saya merah-merahi gitu, mohon maaf, karena ada konsultan perorangan itu di pengadaan langsung, juga ada konsultan perorangan di seleksi, Bapak. Kalau diseleksi di sini, ini nilainya di atas 100 juta sampai dengan 250 juta. Itu dengan seleksi. Tetapi kalau nilainya sampai dengan 100 juta dan itu dilakukan di luar Papua, maka itu dengan pengadaan langsung. Demikian juga kalau di Papua dan Papua Barat.
Apabila itu nilainya itu sampai 200 juta, maka dilakukan dengan pengadaan langsung. Tetapi kalau nilainya sampai dengan 250 juta, itu menggunakan seleksi ini. Sehingga seleksi di sini kami coba kita sampaikan ke Bapak dan Ibu bahwa ada loh di dalam seleksi, ada untuk badan usaha, dan kemudian ada untuk orang perorangan, kan itu. Di pengadaan langsung juga begitu, pengadaan langsung untuk perorangan, pengadaan langsung untuk badan usaha. Ya, nilainya sama-sama, pengadaan langsung sama-sama dengan 100 juta maksimal. Demikian juga untuk seleksi, untuk kompetisi yang namanya seleksi ini, maka nilainya sampai dengan di atas 100 juta dan di atas 200 juta untuk Papua. Seperti itu. Hanya di sini ditegaskan lagi dalam permen ini, kalau untuk perseorangan dengan seleksi tenaga ahli, maka metode evaluasinya adalah metode evaluasi kualitas. Tapi ini sudah dijelaskan waktu saat pengadaannya, gitu ya. Baik, lanjut Bapak dan Ibu, silahkan. Bagaimana untuk jenis kontrak konsultan, gitu ya? Jenis kontraknya tetap 2, Bapak. Untuk konsultan ini jenis kontrak konstruksi, ya. Ini dalam konsultan itu sebetulnya tidak ada yang namanya gabungan, ya. Di dalam konsultan konstruksi ini sebetulnya kan tidak ada gabungan. Itu kontraknya adalah lump sum dan kontraknya adalah waktu penugasan. Ingat Bapak dan Ibu, bahwa di dalam pekerjaan untuk jasa konstruksi itu diserahkan sepenuhnya, di bahasa Anton saja, kepada Kementerian PUPR. Ketika PUPR menyusun dokumen ini dan jenis kontraknya tidak ada gabungan, maka Bapak jangan menerapkan itu. Gitu. Mungkin saja konsultan di standar dari LKPP itu kan, kalau Anton menamakan namanya konsultan non konstruksi, ya. Konsultan non konstruksi itu apa? Konsultan non konstruksi itu konsultan hukum, konsultan lingkungan hidup, itu bukan PUPR yang atur. PUPR. Next. Ini ada permasalahan yang mencoba untuk kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kenapa kok sanggahan tetap kami sampaikan, di dalam proses pilihan tetap kami sampaikan? Saya khawatir Bapak dan Ibu, ketika ada tanda tangan kontrak, maka ada masalah sanggahan yang belum selesai, gitu ya. Karena ada kejadian di provinsi Antah Berata, ini mohon maaf, itu sudah progres tapi ada sanggahan yang tidak terjawab atau yang tidak dijawab. Padahal di dalam ketentuannya kan proses itu akan lanjut kalau sudah menjawab sanggahan, kan gitu ya. Ini yang mestinya Bapak dan Ibu dicermati, terutama para pihak di dalam kontrak itu juga harus mencatat bahwa ada loh proses kompetisi yang kemudian akan mengganggu pelaksanaan pekerjaannya dalam hal-hal seperti ini. Sehingga tadi yang ditanyakan oleh Bu Tami tersebut oleh Mbak Eka tadi juga ada masalah-masalah kompetisi, masalah-masalah seleksi atau masalah-masalah pengadaan langsung yang kemudian menjadi mempengaruhi proses di dalam proses di dalam kontraknya. Yang merasa berkontrak, saya nggak salah apa-apa nih, gitu. Tapi ternyata secara nggak langsung yang bersangkutan tadi juga telah berbuat salah. Karena apa? Karena tidak melihat, tidak membaca detail aturan-aturan secara holistik, itu bahasa si Mbak Tamit tadi yang mengatur tentang pengadaan ini. Pengadaan ini tidak terpotong saja pada saat kontrak, tapi satu dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Ini sanggahan, ya. Ada ketentuan kesalahan dalam melakukan evaluasi. Ketika salah ada sanggahan. Penyimpangan ketika dokumennya itu keliru, itu juga ada sanggahan. Ada rekayasa tertentu, kemudian ketika menentukan seseorang dengan rekayasa tertentu, itu juga ada sanggahan. Demikian juga kesalahan
abuse of power ya, penggunaan berlebihan dari pokja pemilihan maupun pimpinan dan seterusnya juga jangan menjadi bekal sanggahan. Yang kami sampaikan adalah yang bisa terbaca di dalam mitra, ketika itu mitra itu mendapat dokumen seleksi, ya, maka tolong dokumen seleksi itu sekurang-kurangnya diteliti ulang apakah dokumen seleksi ini telah sama dengan Permen 14 tidak. Sangat dimungkinkan, tapi hanya kecil ya Pak. Kan kami bahasa dalam permen ini kan ketika disampaikan disebar permen ini kepada teman-teman pemakai atau user, maka Permen 14 ini kan dalam bentuk PDF. Kadang-kadang bentuk PDF itu kalau di Word-kan itu ada 1-2 kata yang tertinggal gitu. 1-2 kata atau 1-2 kali kata yang tertinggal, sehingga kadang-kadang ini bisa mempengaruhi arti dari suatu dokumen pemilihan itu. Sehingga tolong perhatikan Bapak dan Ibu, terutama di B ini, 10B ini, penyimpangan ini kadang-kadang memang karena dokumennya yang ketika di-convert ke dalam Word gitu, kadang-kadang berubah Pak. Karena bentuk dokumen dari Kementerian PU kan dalam bentuk PDF gitu. Nanti masing-masing dari PPK lah dia akan mengkonvert dari bentuk PDF kepada Word gitu ya. Sehingga yang saat kemarin kami waktu mencoba keliling ke Nunukan itu ada hal seperti ini yang kemudian kami sampaikan ke Bapak pada hari ini, bahwa ternyata ada bentuk dokumen dari PDF ke Word dalam dokumen yang Bapak terima itu bisa mengubah kata, bisa mengubah kalimat, dan kemudian menjadi bisa mengubah maksudnya. Gitu ya. Baik, lanjut. Next. Mundur kembali. Bapak dan Ibu, mundur sebentar. Ya, Bapak dan Ibu, ini saya hanya mencontohkan saja bahwa ketika ada pasal yang berbeda dengan di aturan yang sama, yang berbeda dengan yang di lampiran, maka pakailah pasal. Ini standar aja ya Pak ya, pakailah pasal. Nah, ada pasal kemudian susah untuk dijelaskan, ya, terutama Permen PU kan tidak ada penjelasannya, maka ketika itu tidak ada, Bapak masih ketika membaca pasal bingung, maka dia akan dijelaskan kepada juknisnya, kepada SDP-nya, kepada lampirannya, ya. Tapi ketika di dalam pelampiran itu terang-terangan dia berbeda dengan pasal, maka gunakanlah pasal itu. Seperti misalnya contoh di sini, di dalam lampirannya 32.3 ini agak berbeda dengan batang tubuhnya. Tadi pasal 102. Maka yang dipakai adalah pasal 102 tadi. Lanjut. Ini contoh kecil saja kemarin ditemukan di Nunukan gitu. Bapak dan Ibu, jadi sanggahan dari awal sudah kami sampaikan bahwa sanggahan itu harus melalui SPSE. Kalau nggak melalui SPSE ini dianggap pengaduan. Demikian juga mengenai sanggahan yang ditujukan kepada Pokja atau sanggahan di luar masa sanggah itu dianggap pengaduan, ya. Kemudian kalau sangat dianggap sebagai pengaduan, itu prosesnya tetap ditangani sebagai pengaduan, Pak. Ya, tidak kepada. Jadi maksudnya gini, Pak. Ada proses yang Bapak lakukan sebagai peserta seleksi, tetapi syarat-syarat untuk melakukan peserta seleksi itu tidak terpenuhi seperti yang 132.7 ini, maka Bapak dianggap sebagai pengaduan biasa, ya. Bukan sebagai peserta seleksi. Karena apa? Karena kalau ada pengaduan, terapinya itu bisa lama banget, Pak. Bisa lama sekali. Tidak menghentikan proses ini. Tidak bisa menghentikan proses, Pak. Jadi ada atau tidak ada pengaduan, maka dia proses akan lanjut. Biasanya kalau pengaduan itu dari pengalaman kami, karena kami besar di pengadilan gitu ya, itu dari pengalaman kami, baik itu Perdata atau Han atau Petun gitu, itu pekerjaan sudah selesai, pengaduannya baru turun gitu Pak, ya. Sehingga apa? Sehingga kalau Bapak itu sebagai penyedia jasa yang tertib dan pengen menang gitu ya, maka lakukanlah sanggahan-sanggahan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur gitu Pak.
Ini Pak ya, lakukanlah seperti misalnya di atas tadi 102 tadi. Di pengaduan itu dilakukan menggunakan SPSE. Pengaduan itu harus ditunjukkan ke pojok pemilihan. Pengaduan itu disampaikan pada 5 hari masa sangka. Kalau di luar dari itu diterapi dalam bentuk yang bukan sebagai peserta tender, gitu ya. Maksudnya kan tetap dijawab Bapak, tetap dijawab. Tetapi ketika jawabannya itu betul, ini tidak akan mempengaruhi evaluasi. Biasanya kalau pengaduan itu paling cepat, pengalaman Anton, paling cepat itu 7 bulan. Selesai itu baru selesai. Gitu ya Pak ya, next. Inilah yang sering mengganjal di kami Bapak. Misal kami contohkan bahwa di dalam pengaduan dalam pekerjaan jasa konsultan konstruksi ini, itu ketika Bapak dan Ibu melakukan pengaduan tadi, ya, maka ketika pengaduan itu sudah tanda tangan kontrak dan sudah saat progres, tapi di sisi lain pengaduannya masih jalan terus, maka dia akan larinya kemana? Larinya ke TUN Bapak, Tata Usaha Negara. Untuk apa? Untuk lapor kepada TUN bahwa proses tender itu, proses seleksi yang sudah berjalan itu adalah sesungguhnya pemenangnya tidak menang, gitu. Sehingga di dalam TUN tadi ini keputusannya nanti akan mengurai atau memutuskan yang barangkali kontraknya bisa batal. Itu Bapak tadi. Ya. Kemudian di proses selanjutnya, kalau TUN sudah clear, tetapi kemudian pada saat proses kontrak untuk konsultan itu ada laporan dari publik, ya. Ada laporan dari publik bahwa ada yang tidak benar di sana. Maka ketika ada laporan, ada informasi publik, kemudian dilaporkan ada benar, ini juga menjadi apa? Menjadi menyandra jalannya kontrak, gitu ya. Menyandra jalannya kontrak, ya. Ada informasi-informasi ternyata yang tadinya tidak menang menjadi menang, seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Ini ada keterbukaan informasi publik ini kan juga gara-garanya, mohon maaf bahasa Anton, itu di Undang-Undang Nomor 14 itu ada keterbukaan informasi publik. Jadi publik itu boleh meminta apapun yang ada di pengadaan ini. Tetapi di dalam permen kami di Kepmen 451 itu kita atur saja, diatur di sana bahwa tidak semua informasi tentang seleksi itu masyarakat boleh tahu, gitu. Tidak semua informasi boleh diberikan, gitu. Jadi apa saja yang boleh diberikan, apa saja yang tidak boleh diberikan, itu diatur di dalam Kepmen KI Bapak dan Ibu. Sehingga apa? Sehingga informasi yang diberikan tadi, ketika itu akan diberikan, maka itu harus izin pimpinan. Seperti misalnya keterbukaan informasi publik ini, misalnya tentang evaluasi, misalnya tentang dokumen penawaran, misalnya tentang berita acara, misalnya tentang kontrak itu sendiri, ketika diberikan kepada LSM atau siapapun yang tidak ada kepentingannya, maka di dalam Kepmen 451 itu memberikan informasi jangan diberikan dulu siapapun yang minta, gitu ya Pak ya, Ibu, kecuali ada izin atasannya. Atasan di dalam permen Kepmen itu dibatasi sampai dengan KPA Bapak, ya, sampai dengan KPA. Terus kemudian ada di sini ada persaingan usaha yang terlanggar di sana, ya. Ada persaingan usaha kurang lebih yang saya baca dari pengalaman Anton itu di sana ada persaingan untuk menang, gitu ya. Karena dokumennya disusun demikian rupa sehingga menangnya tadi pasti si A atau si B. Biasanya dari KPPU, Komisi Persaingan Pengawas Usaha ini akan memanggil para pihak yang berkontrak di sana. Kami 2-3 kali memberikan keterangan ahli tentang ini. Kemudian yang terakhir yang barusan dibahas oleh Pak Tamit tadi, ini urusan perdata ini mengatur hak dan kewajiban, ya. Ketika mengatur hak dan kewajiban di sini, Bapak dan Ibu, ini di dalam pekerjaan jasa konstruksi tegas sesuai dengan undang-undang atau sesuai dengan disampaikan oleh Mbak Takmi tadi, ini tidak non litigasi, artinya arbitrase, ya. Yang sudah dijelaskan tadi, ya. Kami beberapa hari yang lalu
sebagai arbiter diangkat oleh LKPP mengenai ini. Ya, mungkin karena ketuaan saja kali, pengalaman saja gitu. Jadi betul-betul di dalam jasa konstruksi ini kami diatur bahwa pilihan hukumnya adalah satu gelondongan atau satu tahapan, yaitu berakhir pada arbitrase. Tidak ada pilihan yang lain. Kalau ada pilihan yang lain adalah ketika ada upaya hukum, memang itu sudah ditempuh, sudah full dalam bahasa atur, ya keadilan itu Bapak nggak sampai, maka Bapak bisa mengupayakan lain gitu. Misalnya yang terjadi di Kalimantan Timur, hampir sama dengan pertanyaan Bapak tadi, yang pada Mak Tami tadi, ya. Atau di Nunuan, diperintahkan suruh membayar, tapi nggak dibayar-bayar. Maka upaya hukum apa yang harus ditempuh? Aturannya sudah semua selesai, malah diputuskan di pengadilan suruh bayar, tapi kok nggak dibayar-bayar? Ya itulah Pak, itu PR kita bersama, itu seni untuk mencoba meminta hak Bapak gitu. Maka kemudian berbalik lagi kepada mana? Kepada kontraknya. Betulkah bahwa yang Bapak lakukan itu betul-betul sudah termasuk di dalam rancangan kontrak, kemudian dituangkan di dalam kontrak, kemudian ditandatangani dan seterusnya. Itu harus pelan-pelan, harus Bapak Ibu renungkan bersama. Jangan-jangan kesalahan-kesalahan, atau bukan kesalahan karena kontrak, tapi kesalahan-kesalahan mungkin Bapak salah memahami kontrak itu, salah untuk mengartikan kontrak itu, gitu Pak ya. Sedangkan yang terakhir adalah pidana. Ini kan yang pidana itu kan optimum remedium. Jadi kami sering memberikan keterangan ahli Bapak. Jadi pertama kali untuk konsultan, karena dipersilakan untuk ambil konsultan semua, itu tidak ada yang sampai saya pensiun sebagai alumni PUPR, kami belum pernah masuk di dalam konsultan ya. Pengalaman kami konsultan rasanya nggak ada masalah ya. Di konsultan itu ketika ada pidana itu kemungkinannya hanya dua Pak ya, ada niat jahat, ada perbuatan jahat, itu saja. Kesalahan itulah yang kemudian akan berujung kepada optimum remedium KUH pidana ini. Artinya apa? Kalau proses 01, 02, 03, 04 Bapak merasa tidak adil, Bapak merasa ini kok Bapak dijolimi, maka kemudian terakhir adalah ada nomor 5 ini ya. Ada yang melakukan pidana di sana. Baik, lanjut Bapak. Next. Ini yang ingin kami sampaikan. Ini kan kita mencoba untuk mencoba untuk bentuk kehati-hatian Bapak dan Ibu. Sebelum tanda tangan kontrak, ternyata proses kompetisi, proses seleksi ini, PPK itu bisa berhak nolak pada proses kompetisi. Kalau hasilnya yang dipilih oleh Pokja, yang dipilih oleh pejabat pengadaan itu tidak sesuai dengan aturan 1, 2, 3 ini, ya, itu tidak akan dilanjutkan di dalam kontrak. Pertama kali, kalau Bapak ada seleksinya itu dokumennya itu menggunakan dokumen yang berbeda dengan Permen 14, maka dia menggunakan dokumen yang salah. Maka Pokja, maka PPK nggak bisa tanda tangan kontrak, pasti akan ditolak. Kemudian di dalam proses evaluasinya itu tidak menggunakan evaluasi yang telah dia buat, maka dia pasti ditolak. Terakhir adalah apabila di dalam evaluasinya membedakan antara A dan B, padahal aturannya sama tapi perlakuannya berbeda, maka ini akan ditolak. Jadi sebelum akan tanda tangan kontrak harus melalui proses seperti ini. Ini dalam bentuk kehati-hatian supaya dalam pelaksanaan kontraknya Bapak dan Ibu nanti tidak ada yang namanya penipuan-penipuan dan seterusnya. Next. Tentang persiapan tanda tangan kontrak ini Bapak dan Ibu ketika sudah melalui kompetisi dan Bapak Ibu menang dalam diusulkan sebagai pemenang, maka ini akan diulang lagi di dalam persiapan penunjukan jasa atau gunning ya.
di dalam gandeng ini tidak akan bisa gandeng ketika Bapak dan Ibu di antaranya isian kualifikasinya atau isian kualifikasinya itu tidak sesuai lagi, ya. Kemudian bukti kompetensi, ya, itu juga akan dilihat lagi oleh si PPK. Jadi bahasa Anton, ketika Bapak ikut proses akan mengerjakan, akan berkontrak dengan anggaran pemerintah, apa itu APBN atau APBD, maka Bapak akan ada 4 saringan atau 5 saringan. Saringan pertama adalah apakah Bapak ditetapkan sebagai pemenang seleksi. Setelah ditetapkan sebagai pemenang seleksi, apakah Bapak dan Ibu itu tidak ada yang sangka. Ketika ada yang sangka, apakah lanjut, maka saringan ketiga adalah pada saat penolakan 1, 2, 3 tadi, si PPK itu nolak. Nolak karena apa? Karena tadi dokumennya salah, terus mengevaluasi nggak jelas, gitu. Terus ketiga adalah PAM ini. PPK di dalam sebelum kontrak, dia akan persiapan kepenunjukan, akan membuat gandeng. Ketika gandengnya sudah setuju, maka di dalam selanjutnya, kemudian next, Mbak, PPK melakukan tanda tangan kontrak. Ya, tanda tangan kontrak ini bahwa ini proses terakhir ketika dia akan tanda tangan kontrak ini. Kalau untuk ini berlaku untuk konsultan dan konstruksi, dalam hal untuk konsultan tentunya tidak ada jaminan pelaksanaan, benar ya. Kemudian dokumen kontrak itu dilengkapi, terus kemudian juga harus di dalam kalau prosesnya ini proses mungkin Bapak konsultan perancangan, maka sebelum tanda tangan kontrak ini kelengkapan rencana keselamatan seperti apa dan seterusnya. Ini saya mencoba untuk salah satu bentuk kehati-hatian saja. Ini gaya saya saja Bapak dan Ibu, bahwa ketika Bapak akan melaksanakan pekerjaan konstruksi, apakah itu konsultan, maka ada saringan-saringan ini. Baik, next. Next ini udah kami jelaskan ya, ini lewat saja Pak, ini sudah berkali-kali dijelaskan oleh teman-teman. Ini juga salah satu tahapan-tahapan yang saya ulang lagi, barangkali disebut oleh teman-teman. Teman-teman ketika peraturan yang belum sempurna, yang belum dipahami oleh penyedia jasa, ini akan seperti apa sih misalnya Undang-Undang nomor 18 diganti Undang-Undang nomor 2 misalnya. Terus kemudian 54 menjadi Perpres 16 misalnya. Terus kemudian Permen 7 menjadi Permen 14, kan belum lama. Hal ini akan menjadi biang kesalahannya bisa menjadi seperti itu. Ya, bisa menjadi teman-teman memakai aturan yang lama, gitu. Sehingga tanpa sadar mereka itu dokumennya salah. Ketika sudah dilakukan di dalam kontrak, maka bisa menjadi kontrak itu tidak terselesaikan atau menjadi kontrak itu menjadi mangkrak. Dan ini hanya berpesan kepada Bapak dan Ibu, awas lo ya, ketika peraturan itu selalu berubah-ubah, ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan itu. Sehingga ketika menggunakan misalnya seleksi hari ini ada seleksi, maka betulkah yang dipakai oleh pengguna itu menggunakan permen yang 14, bukan permen 7 misalnya. Demikian. Ya, next. Kemampuan pihak akan pemahaman administrasi kontrak. Ini yang ingin kami sampaikan Bapak dan Ibu pada saat pre-meeting, pada saat akan persiapan tanda tangan kontrak. Seharusnya saya sarankan teman-teman untuk membaca kontrak itu. Sekurang-kurangnya surat perjanjiannya diparaf, sekurang-kurangnya SSUK-nya diparaf, sekurang-kurang SSK-nya diparaf. Agar apa? Agar pemahaman tentang administrasi kontrak ini Bapak menjadi lebih clear lagi bahwa yang diatur itu apa saja yang menjadi apa saja yang akan menjadi kekuatan Bapak untuk next sebagai pembelaan kalau ada kesalahan, ya.
Kemudian selanjutnya ini mengenai adendum kontrak, kami sampaikan berulang-ulang bahwa kontrak itu bisa berubah, bahwa berubah itu salah satu contohnya bisa tambah kurang, pekerjaan tambah kurang, dan penambahan waktu. Penambahan waktu ini secara umum boleh. Bagaimana prakteknya misalnya, bagaimana penyelesaiannya, nanti mungkin dari Bapak dan Ibu bisa menanyakan kami. Lanjut. Namun ini mengenai kontrak yang sekarang ini lagi pandemik, Bapak dan Ibu, seperti apa sih ketika pandemik ini akan berpengaruh di dalam kontrak atau tidak? Ini kita coba untuk kita telaah. Jadi apakah di dalam 16 dan Permen 14 ini dikenal dengan istilah keadaan kahar. Seperti apa sih penjelasannya dan bagaimana terapinya nanti kita sampaikan di sana. Tapi di dalam SUK antaranya ini nomor 4 kita dan hari ini sudah kita masukkan karena ketentuan Permen 14 2020 ini juga pada suasana Covid, sehingga dan nomor 4 ini kita masukkan di sana. Di sana sekarang ini sudah kita tentukan ada penghentian kontrak, ya. Kalau yang aturan-aturan yang lama itu tidak ada penghentian kontrak. Sekarang mulai juga dimasukkan ketentuan-ketentuan tentang penghentian kontrak. Nah, kalau kontrak itu ada misalnya pada saat pandemi seperti ini, maka kontrak itu akan lanjut atau boleh saja berhenti. Kalau lanjut seperti apa? Kalau berhenti itu permanen atau berhenti itu siap seperti apa? Lanjut. Yang disampaikan oleh Mbak Tami tadi bahwa memang klaim itu tidak selalu berakhir dengan urusan bayar-membayar, kan gitu, penyelesaiannya kontrak seperti apa, tapi harus ada klaim dulu. Dia ada wan prestasi, maka itu ada klaim. Ini melulu tentang kewajiban hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak. Demikian, lanjut. Next. Ini Pak, saya coba untuk next untuk menyampaikan bahwa klaim-klaim ini dari Pak Abu Rasid kita masukkan ke sana, tetapi kurang lebih lah klaim itu hanya masalah wan prestasi aja. Apakah wan prestasi itu penggunanya atau penyedia jasanya? Biasanya hanya masalah biaya, hanya masalah waktu, dan kalau konsultan mungkin kalau pengguna adalah masalah mutu atau mungkin ada kompensasi yang lain. Lanjut. Ini cara pengajuan klaim secara garis besar saja ya Pak, bahwa intinya adalah kita kronologis kejadian, terus kemudian pasal-pasal kontraknya yang terkait, ada data pendukung, kesesuaian waktu pengajuannya, dan analisis dampak lingkungannya. Jadi gini kurang lebih, Bapak dan Ibu, ketika Bapak akan mengajukan klaim, maka urutan-urutannya seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Tami tadi ya. Ini kan bagaimana penyelesaian sengketa di dalam Indonesia tidak akan jauh dari sini karena sudah disampaikan oleh Mbak Tami. Lanjut. Ini sederhana ya tentang cacat mutu. Lanjut Bapak. Demikian mungkin waktu yang disampaikan. Lanjut next. Demikian Bapak dan Ibu yang coba ingin kami sampaikan tentang kasus yang mungkin saja terjadi di Bapak dan Ibu. Ini contoh-contoh kecil saja yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Demikian waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih untuk Pak Indra dan teman-teman di balai yang telah memberikan kami sebagai gongnya yang mungkin karena terlalu sore barangkali ya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ini yang telah dikerjakan bekerja sama dengan pihak pengguna jasa. Baik, untuk kesempatan pertama ini saya akan berikan kepada Pak Benyamin dari NTT yang telah dari tadi mengangkat tangan. Ya, silakan baik. Pak Benyamin. Ya, terima kasih Pak. Ya, selamat sore Pak Antonius. Selamat sore Pak Benyamin. Ya. Mungkin udah sore ya, silakan. Ya, kita di sini juga mau gelap nih Pak. Silakan Bapak. Ya, terima kasih atas pemaparan Bapak pada sesi ini. Ini sangat
mencerahkan kami sebagai penyedia di daerah, Pak. Khususnya bagi saya ya, Pak. Ada 3 poin yang mungkin mau saya share, atau kalau memang Bapak bisa memberi solusi terhadap persoalan ini, mungkin itu lebih baik. Yang pertama terkait penjelasan tentang proses menuju penandatanganan kontrak melalui satu proses kompetisi yang sehat. Ya, ini saya alami nih, Pak. Saya kronologisnya begini, kasus saya. Pada tanggal 6 Juni 2020, saya mengikuti sebelumnya saya ada mengikuti proses seleksi untuk pengawasan. Nah, pada tanggal 6 Juni ada notifikasi masuk ke email kami, itu menyatakan bahwa terjadi pembatalan dengan alasan bahwa yang lulus PK itu kurang dari syarat minimum, yaitu 3. Jadi waktu itu bilang hanya 2 yang lolos. Nah, saya berasumsi bahwa ini akan terjadi seleksi ulang. Nah, tapi pada tanggal 8 Juni, 2 hari kemudian, itu ada notifikasi di email kami lagi, terjadi perubahan jadwal. Saya bingung nih, Pak. Sudah terjadi perubahan jadwal, padahal awalnya sudah batal ini paket. Nah, saya terus ikuti kondisi ini. Saya cek terus di histori laman akun LPSE kami. Paket yang diseleksi pun telah hilang, tidak ada lagi di historinya, di laman histori itu. Saya berpikiran positif bahwa pasti akan ada lelang ulang karena sudah hilang dari histori yang awal. Saya terus ikuti buka cari apakah ada lelang ulang. Itu sampai sekitar pertengahan Juli, Pak. Kemudian pada akhir Juli Agustus, informasi yang saya dapat bahwa fisik dan pengawasan sudah dieksekusi. Sudah ada kontraktor dan pengawas yang melakukan pekerjaan itu. Tentu ini sudah ditandatangan kontrak. Nah, apakah proses ini, apa yang menjadi persoalan di proses ini? Nah, itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, tadi ada singgung tentang unwising. Unwising dari penjelasan ini bahwa ada hal-hal yang akibat convert dari format yang ini ke format yang ini bisa mengakibatkan ada hilang kata dan lain-lain. Sehingga proses unwising ini itu menjadi sangat penting. Tetapi yang kami alami ketika jadwal unwising ini kami ikuti ini secara online, secara di SPSE-nya, kami bertanya berbagai hal tentang yang belum jelas bagi kami, tetapi hanya satu jawaban bagi kami, Pak. Sudah sesuai dokumen. Itu seolah-olah jawabannya oleh mesin itu, Pak. Tanya apa saja dia jawab, sudah sesuai dokumen. Itu. Nah, ini kita mau berkompetisi seperti apa nih, Pak? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya digugurkan. Saya kualifikasinya ini klasifikasi K, Pak. Konsultan pengawas, perencana pengawas, kualifikasinya K. Dalam satu proses seleksi ya di daerah kami, saya digugurkan karena tidak memasukkan SKN. Saya baca aturan bahwa SKN itu dikecualikan untuk K. Artinya kami tidak perlu membuat itu. Ini kami berdebat yang menghabiskan energi dengan pelaksana seleksi ini, Pak. Ini terjadi. Kalau saya berharap mestinya kegiatan BIMTEK ini bukan hanya kepada penyedia, Pak. Harus ada itu semua unsur yang terkait, para pihak yang terkait dalam proses dan penandatanganan kontrak ini.
Kami sekarang memahami sekarang ini. Tapi apakah di pihak sana memahami ini atau tidak? Itu soal lagi tersendiri bagi kami. Ini kira-kira 3 hal yang mungkin saya bersyukur karena pertanyaan ini saya tunggu-tunggu, ternyata ada waktu untuk saya bertanya juga. Saya terima kasih sekali Pak. Ya, hanya itu Pak Anton, terima kasih. Langsung jawab ya Pak In ya. Baik, silakan langsung saja Pak. Pak Benyamin, terima kasih bahwa memberikan pertanyaan yang mestinya ini saya mengatakan di forum resmi ini Bapak dijolimi nih. Baik, pertama kali bahwa ketika prosesnya gini Pak, apabila itu untuk konsultan, Pak ya, konsultan itu selalu prosesnya melalui prakualifikasi, ya Pak ya, kecuali konsultan perorangan dan tahu yang nilainya sampai 100 juta, itu pasca. Oke. Kalau itu prakualifikasi, maka harusnya yang memenuhi persyaratan lulus prakualifikasi betul minimal 3. Ya. Kalau itu, ya Pak ya, mohon maaf ini, kalau itu memang minimal kurang dari 2, berarti kan prakualifikasi ulang. Ketika ini prakualifikasi ulang, ya, kemudian pada awal Bapak dibekali, oh berarti prakualifikasi ulang, oh berarti bekal Bapak di sini, oh ada pengumuman seleksi ulang, kan gitu ya? Tapi ternyata pada Juli ini atau akhir Agustus sudah ada yang tanda tangan kontrak. Coba cek Pak Benyamin, tolong dicek apakah yang tanda tangan kontrak itu, pekerjaan itu betul-betul pekerjaan yang sama dengan yang Bapak ikuti saat seleksi. Sama Pak. Saya tahu persis Pak. Kalau sama dan itu Bapak tahu persis sama persis, maka itu perlu dipertanyakan. Urusan pendek, urusan panjang gitu Pak ya. Artinya apa? Bapak memberikan, kalau dalam bahasanya hukum itu memberikan somasi lah. Oh iya. Ya Pak ya. Memberi somasi itu semacam orang hukum tahu itu memberi warning lah, gitu ya. Saya tidak mau perang, tetapi gini, dari pengalaman kan juga Anton sudah, saya di pengadaan Pak, terutama jasa kejelekan Anton sendiri juga tahu, kejelekan teman-teman juga tahu, penyedia jasa juga tahu, sehingga apa? Sehingga saya mohon maaf pada teman-teman di APBD di sana. Anda ini kebetulan APBN Pak. APBN malah. Kesempatan saya berteriak di APBN. Ketika tiba-tiba dia melakukan tanda tangan kontrak dan Bapak tahu persis, ini kan berarti saya khawatir ini Pak yakin sudah baca pengumuman dan seterusnya bahwa Bapak itu nggak tahu tentang itu ya. Kan prosesnya harus diikutin. Iya, saya ikuti terus di LPSE itu. Saya buka di paket baru, mungkin dimasukkan di situ untuk saya mau daftar kembali begitu Pak. Saya cari terus. Tadi tidak ada paketnya. Oke, kita simpulkan itu di kontra, ya kita simpulkan dari pertanyaan Bapak tadi itu di kontra, dan kontraknya ini ada masalah. Prakteknya masalah. Masalahnya seperti apa yang ingin Bapak ketahui adalah ini sudah dibatalkan kok di kontrak, gitu ya, kurang lebih gitu ya. Maka Bapak memberikan somasi. Tapi gini loh Pak, somasi ini kalau tidak menggunakan seni bela diri yang canggih gitu ya, ini Bapak diciriin oleh teman-teman gitu ya. Mestinya kan tidak begitu. Sehingga apa? Saran saya Pak, kalau Bapak sebagai konsultan, maka Bapak laporlah ke asosiasi. Jangan atas nama Bapak sendiri. Untuk menanyakan hal ini, ya. Masalahnya yang kemudian pengawasnya teman anggota asosiasi juga nih, repot juga. Monggo menempuh hak sendiri nggak masalah. Iya. Mereka jangan ngomong seperti itu. Itu hak Bapak akan berjuang. Iya. Oke lah, kalau teman saya dapat
dapat pekerjaan dengan secara kompetisi profesional, no problem. Ya. Tapi teman Bapak itu kan dalam bahasa saya kan menjolimi Bapak. Betul, ya. Bapak somasi lah untuk seluruhnya, apalagi konsultan asosiasinya mestinya sudah oke ya. Ya, mestinya ya, ini perlu mestinya, diselesaikan ya. ini. Gitu Pak ya. Yap. Ini memang ada perlu bela diri tinggi. Artinya jangan sampai Bapak itu menang tanpa merendahkan lah gitu ya. Ayo sama-sama menang. Ya. Tapi Itu itu kami Bapak tahu lah. inginkan. Clue-nya Bapak pasti dapat. Yap. Tapi jangan sendirian, Pak. Kalau Bapak sendirian, Bapak masuk di suatu asosiasi, terus Bapak main sendirian, Bapak nanti grupnya di sebelah sana, Bapak nanti, ya. Lebih baik masuk dengan asosiasi, melalui asosiasi membuat somasi. Untuk menanyakan itu. Ya. Mungkin Karena tidak ada Bapak sebagai check and balance. Ya. Saya khawatir justru kalau yang seperti ini dibaca oleh hukum yang lain, ini pidana loh. Tapi saya tidak tahu. Saya tidak tahu di dalamnya karena hanya sepotong dari Bapak. Ya, Pak ya? Yap. Oke. Maaf Pak, apakah untuk tindakan seperti yang tadi Bapak bilang somasi itu ada batas waktu dari proses ini? Tidak ada. Oke, ya. Oke. Mungkin, ya Pak ya, secara kontrak pekerjaan ini tidak bisa untuk Bapak lagi. Iya, memang Ya. betul, ya. Tetapi ini kan beri warning kepada kita bersama. Ya. Ayolah yang sudah kayak kemarin itu, yang zaman batu ya kita tinggalkan. Tinggalkan, Kita ya. maju ke depan gitu loh, Pak. Ya. Supaya kita istilahnya tuh kita bekerja yang diridhoi gitu loh ya. Ya. Ya, jangan main kasar, jangan seperti itu dan seterusnya. Ini Yap. saya nggak mau dalam lagi, tapi Bapak jangan sendirian, saya begitu. Ya. Tapi ini jelas nggak betul. Kalau dari Bapak ini nggak betul, Pak. Ya. Bapak harus melakukan upaya hukum bahasaan. Ya. Kalau saya bahasanya terlalu tinggi nanti Bapak malah takut ya. Upaya hukum bahwa yang kontrak tadi dia dengan berkontrak namanya saja Pak, Ya. dia melakukan perbuatan melawan hukum. Ya. Itu Pak. Ya. Tapi bukan pidana loh ya. Ya. Ini perdata melulu. Ya. Jadi artinya apa? Kalau dari mulai sekarang tidak Bapak ingatkan, tapi ketemu di APH sana, ini pidana itu nanti. Khawatir itu pidana. Khawatir saja. Ya. Oke. Terus kemudian tentang unleashing. Ini unleashing ternyata PR bersama ya Pak ya. Jawabannya seperti itu. Ya, artinya kalau jawabannya seperti itu, kan Bapak di dalam bertanya kan juga memberikan warning, Pak. Saran saya begitu. Awas lu ya. Kalau pertanyaan saya itu jawabnya sesuai dokumen tender, sesuai dokumen tender, sesuai dengan dokumen, pertanyaan seperti ini nanti kalau diteruskan, nanti akan membatalkan pekerjaan. Diberikan Pak, diberikan suatu bukan ancaman ya, diberikan suatu semacam Ya, warning. Ya, peringatan yang tidak kepidana. Ya. Ya. Nanti Ya. bisa seperti ini gitu ya. Ya, Pak. Ya. Terus kemudian ini berarti pertanyaan terakhir adalah Bapak digugurkan karena SKN. Iya, betul. Kecil itu baik konstruksi maupun konsultan kan SKN-nya. Iya, itu sudah. Saya bingung nih, Pak. Bapak kan ada ini kejadian tahun berapa ya? Kejadian tahun 2019, Pak. Wah, ada lewat nih. Ya, makanya ini kasus. Jadi saya mungkin pemahaman terhadap Permen 14 ini yang belum semua paham, Pak. 2019 masih menggunakan permen lama nih, Pak. Permen Nah, 2019 itu di atas bulan Mei itu, Pak. Artinya permen ini sudah berlaku. Oh ya betul, Pak. Ya. Masih 19. Ya, Karena betul. Permen 1420 ini berlaku kan 18 Mei. Oh iya, Pada betul. saat 18 Mei ketika proses tendernya atau seleksinya itu sudah sebelum batas akhir penutupan penawaran, maka harus diulang. Tapi kalau sudah melewati batas penutupan penawaran, lanjut saja. Tapi kan mengenai SKN ini kan permen yang lama juga dikecualikan bagi
apa? Ya. Betul. Artinya Bapak tetap dasarnya mengendarat Permen nomor 7. Ya. Ya, tapi ini pasti berlalu, Pak. Ya. Artinya ini pasti kalau Bapak sekarang ini protes, ini Bapak memesankan kepada pelaku di sana, teman-teman di sana bahwa kamu salah loh, kan gitu Pak ya? Ya. Awas loh, kan gitu Pak ya? Ya. Kalau diingatkan doang itu orang-orang beneran Pak, nggak mempan, sehingga saran saya mengingatkan dan Bapak memberi warning, itu paling bagus. Tapi jangan sendirian. Ya. Pengalaman kami, Bapak jangan sendirian. Kalau saran saya, kalau bisa dengan asosiasi, kenapa tidak? Ya. Ya Pak ya? Yap. Pak Benyamin mungkin seperti itu. Saya mohon maaf kalau nggak bisa selesai komplit. Gitu. Ya, makasih Pak, makasih. Setengah Pak. Ya, makasih. Bapak. Makasih. Terima Ya, kasih. ya. Baik, Pak Benyamin, mungkin dengan pencerahan tadi, ya. kasus nanti yang Pak, sebelumnya, Pak moderator. Halo, Pak moderator. tidak ada seperti kasus itu lagi. Oh, mungkin ada pertanyaan lagi Pak Benyamin. Enggak, ini mungkin di luar, mungkin saya usul ke panitia aja. Lewat Pak moderator lah. Mungkin apa kegiatan ini yang tadi saya singgung tadi itu, kita para pihak yang ada kaitan dengan satu kontrak, baik perencana, konsultan maupun kontraktor, itu mungkin diundang, dihadirkan. Jadi seperti hal-hal ini, ya kalau hanya kita yang tahu, nanti di lapangan itu kita berdebat menghabiskan energi dengan para penguasa-penguasa kecil di sana itu, Pak. Baik Pak, nanti usulan Bapak kita tampung. Ya. Cuman yang perlu Bapak ketahui bahwa untuk pelatihan BIMTEK aparatur negara itu bukan wewenang balai kami. Oh ya, sorry, maaf. Lain yang terjadi itu ya, makasih. Ya. Nanti kita akan sampaikan ke pimpinan bahwa mungkin BIMTEK ini bisa saya rasa mungkin di BPSDM juga ada juga Pak. Mungkin cuma pemahamannya yang mereka terima yang berbeda mungkin saja. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Indra, Ya. Pak Indra info, Pak Benyamin info, kami ini juga sedang keliling menyampaikan hal yang sama, tapi kepada penggunanya Pak, kami ini. Oh ya. Ya, jadi teman-teman daerah minta hal ini untuk disampaikan sama dengan seperti ini, karena mungkin yang sadar hukum aja Pak ya. Jadi teman-teman yang tidak ya mungkin tidak tahu seperti apa, tapi kami itu akan keliling Kalimantan ini oleh teman-teman penggunanya. Supaya satu pemahaman dengan bapak-bapak. Demikian Pak Benyamin. Ya, makasih. Silakan Pak Indra. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ada Pak Iriansyah yang sudah angkat tangan tadi dari Maluku Utara. Oh, Maluku Utara. Halo Pak Iriansyah, silakan. Pak Iriansyah. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hendra, Pak moderator. Pak Anton Pak saya ya. Pak Anton. Iya, selamat sore Pak Anton. Ini selamat sore Pak Iriansyah. Sama dengan Pak Benyamin sudah mendekati sore yang sudah mau masuk pagi ini kami di wilayah timur ini Pak. Pak, ini ada beberapa catatan yang saya sangat tertarik dengan, dan ini memang kebetulan juga menjadi pengalaman pahit buat kami ini Pak. Dan mudah-mudahan setelah ini manis Pak. Dan mudah-mudahan juga akan ada menjadi berbuah manis. Harapan kita seperti itu Pak. Ya, amin. Ya, biarlah kami yang merasakan pahitnya, tapi saudara-saudara yang lain ini akan menikmati manisnya. Bapak juga sudah manis sekarang. Yang pertama ini Pak, ini mungkin karena menyangkut dengan ya bukan bicara tentang climate change ini, tetapi ini kan kasusnya menarik. Ini menyangkut dengan adanya wabah COVID ini. Jadi kita punya satu kasus. Lelang itu sudah dilaksanakan pada saat sebelum pandemi ini. Dia APBN murni, kemudian di tes sudah tahapan peringkat teknis itu
itu tiba-tiba di bulan, kalau nggak salah di bulan Februari ini kan COVID sudah Menteri Keuangan kami Pak, laporan keuangan yang memang kelas K, artinya ada neraca rugi laba, kemudian ada perhitungan SKN, tetapi itu tidak diterima dengan alasan bahwa sama dengan listnya. Ini kan pemahaman apa namanya tentang bicara satu dokumen tapi beda-beda pemahaman. Kasus yang ketiga Pak Tom, tidak apa-apa ini agak panjang Pak, ada kesempatan, mumpung ada kesempatannya. Terserah Pak Indra, terserah kami Pak. Kesempatan Tuhan ini Pak. Kapan lagi ini? Silakan Pak. Ya, kemudian kasus yang ketiga itu adalah terjadi ketidakpastian dari Pokja. Ada pengadaan Pak, lelang itu memakai sistem penawaran terendah konsultan. Waktu itu peringkat 1 di perusahaan kami teknis, tapi kami kalah di biaya karena tapi waktu itu kami memberikan anggaran bahwa perusahaan yang dimenangkan itu tidak memakai permen PU tentang remunerasi minimal, dan itu memang kegiatan di luar sangat jauh Pak, sangat jauh. Ternyata ada berita acara penunjukan pemenang itu isinya tetap mengakomodir perusahaan yang menawar di bawah remunerasi minimal, tetapi dengan kewajiban menambahkan senilai beberapa puluh juta untuk mencukupkan. Jadi saya kebetulan memang ya kasusnya seperti Pak Benyamin, bahwa ini juga teman serba salah. Jadi saya cuma menyampaikan secara pribadi bahwa saya kira kita keliru dalam berprofesi kalau sistemnya seperti ini. Kita menandatangani kontrak itu adalah bagaimana bisa melaksanakan kontrak, tetapi jangan sampai kita berhutang ke negara. Ini belum begitu tanda tangan kontrak Pak, dia sudah berhutang karena di dalam berita acaranya itu dia harus menyediakan dana sekian puluh juta untuk dari hasil hitungan Pokja, bahwa katakanlah jadi saya kasih ilustrasi Pak, atau umpamanya ya udah tahu, benang merahnya tahu Pak. Iya, seperti itu Pak. Jadi belum tanda tangan sudah berhutang. Nah ini kan saya bilang ini kan mempertanggungjawabkan ke pemeriksa nanti, apakah nanti inspektorat atau BPK. Ini yang saya tidak tahu dasar hukumnya di mana. Saya kira itu yang anunya Pak. Saya terima kasih banyak Pak. Ya Pak. Dan pencerahan yang kami dapatkan ini. Pak Rian. Pak Rian ini jadi mohon seperti ini. Saya jawab. Tetapi pesannya adalah pertanyaan Pak Rian ini 1, 2, 3 yang disampaikan beliau ini murni tentang proses seleksi. Tapi proses seleksi ini kalau tidak clear nanti akan menjadi tersandra di kontrak. Ya, karena saya sudah beberapa kali membelain teman-teman dan ini tidak dibela kalau salah di dalam kontrak. Yang ditanyakan oleh Pak Irian ini kemudian akan bermasalah di kontrak ketika teman-teman yang dalam penegakan hukum itu diketahui baru itu salah. Itu namanya kerugian negara. Tidak secepatnya dibatalkan di kontrak, tidak secepatnya kesalahan yang dikembalikan ke negara. Kalau ketemulah oleh teman-teman di luar sana dinilai sebagai ini kerugian negara dan itu sebagai pidana, repot kita. Oke, supaya tidak kesana dulu, ayo kita mitigasi, ayo kita jawab. Pertama kali, Pak Irian, bahwa dengan kecanggihan teknologi sekarang, ya, mengapa mesti mendaftarkan tenaga ahli fisik kalau melalui Bitcoin pun bisa melihat, kan enggak ya? Mana KTP-nya kan kelihatan wajahnya, seperti Anton ini nggak perlu datang, Bapak tahu saya wajahnya. Iya, betul.
Ini kan yang perlu ditanyakan, mengapa PPK harus mendatangkan penyedia tenaga ahli. Kalau sudah berkontrak, ada hak dan kewajiban. Kapan datang, jadwal mobilisasi seperti apa, tentukan di sana. Tapi kalau belum, hal seperti ini menyakitkan, Pak. Saya juga sedih, Pak, lihat Bapak, ya. Untuk Bapak masih lebih tabah dari Anton, ya. Betul. Jadi Bapak, saya mau terima kasih dan teman-teman, mohon PPK terutama, Anda ketika tanda tangan kontrak, nggak perlu mendatangkan tenaga ahli. Ya kalau dikontrak sudah didatangkan ternyata nggak cocok, bukan untung banyak, nanti bangkrut karena mendatangkan tenaga ahli, betul Pak ya? Kontrak jadi sudah mendatangkan tenaga ahli nggak selesai, sehingga apa, di dalam permen kita Pak itu nggak boleh mendatangkan tenaga ahli sebelum kontrak, tegas-tegas itu disampaikan. Sebentar lagi akan ada SE yang Bapak masukkan ini, yang Bapak maksud ini akan kita keluar SE Menteri Pak, yang kurang lebih apa yang Bapak gunakan gitu ya. Mudah-mudahan, saya mohon maaf kalau kepahitan Kak Bapak itu sebagai obat Anton ya. Mudah-mudahan Bapak diterima dengan legowo lah itu ya. Ya pasrah lah itu demi kebaikan. Saya mohon maaf kalau toh ini akan disampaikan diteruskan ya Bapak melakukan somasi. Saya kira gini Pak Anton, ini kan menjadi pembelajaran buat kita semua ini. Ya. Waktu permen terbaru dikeluarkan oleh kementerian ini kan kita merasa bahwa itu wasit yang akan menentukan. Mudah-mudahan ke depan juga seperti itu. Tapi ternyata ini yang tidak nyambung dan mungkin juga belum sampai dibaca oleh semua teman-teman Pokja Pak. Itu mungkin ya. Ya Pak Irian, Anda ketika terbit dibaca atau tidak dibaca, disosialisasi atau tidak disosialisasi, ketika dicantumkan dalam lembar negara, maka sudah berlaku Pak. Bagi siapapun yang melaksanakan konsultan konstruksi ini. Pada sesi hari ini, jadi iya Pak, di sana udah jam 7 soalnya. Kepada Pak Ahmadi yang dari Jambi ya, untuk itu tadi sudah mengangkat tangan, tapi karena waktu jualah yang tidak bisa Bapak untuk mengajukan pertanyaan. Jadi setelah dari pagi, siang dan sore ini kita telah mendengarkan paparan dari para pemateri. Kita melihat bahwa ada beberapa yang ditebalin Pak, kalimat-kalimat yang tadi pernyataan-pernyataan dari para narasumber, yaitu jadi harus ada pemahaman yang sama antara pengguna dan penyedia jasa sehingga dapat minimalisir perselisihan yang akan terjadi di masa akan datang, sehingga memang harus diusahakan gitu kan, harus bisa duduk bersama antara si penyedia jasa dan pengguna jasa ini dalam satu pelatihan atau mintek seperti ini, supaya nanti mendapat pemikiran yang sama antara si penyedia jasa dan pengguna jasa itu, gitu kan. Jadi pada kata kunci yang pada sore ini tadi Pak Anton nyatakan bahwa jangan sekali-kali diteruskan kalau tahu ada kesalahan. Kalau ada salah, tolong jangan diteruskan, karena itu akan mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak. Mungkin itu pernyataan dari saya. Mungkin Pak Anton ada pernyataan terakhir untuk penutup acara pada sore ini. Baik Pak Indra, saya sederhana saja bahwa ternyata yang diatur di dalam permen ini itu proses pertandingannya gitu ya Pak ya, sedangkan kontraknya itu sudah given, sehingga tolong Bapak dan Ibu, karena kontraknya itu given, tidak semua kontrak itu dipertandingkan, dikompetisikan, dan tidak semua yang dikompetisikan masuk kontrak, sehingga ada dua hal yang sekarang mulai dipisah, ada pemilihan dan ada kontrak. Kontrak inilah ngatur para pihak yang mestinya Bapak dan Ibu pada saat pelaksanaannya sudah lagi masalah-masalah seleksi ini jadi masalah. Apapun bahwa dari pertanyaan Pak Irian dan Pak Jamin tadi,
itu masih ada masalah yang nanti akan berakibat kepada kontrak. Begitu barangkali Bapak dan Ibu, jangan sampai memenangkan dan jangan sampai menggugurkan ya Pak Indra ya, seperti bahasa Pak Menteri. Kalau Pokja itu memenangkan itu karena akibat dari Bapak dan Ibu memenuhi ketentuan yang diberlakukan. Demikian Bapak dan Ibu, statement dari kami. Saya juga sekaligus mohon maaf apabila tidak berkenan, dan kemudian kepada semua yang ada yang ikut di sini saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya kembalikan ke Pak Indra. Baik, untuk terakhir kali kita beri aplaus untuk Pak Antonius. Baik, terima kasih Pak Anton. Selamat bertugas. Izin Pak, ya izin lift. Saya mau jauh lagi. Terima kasih. Izin lift Bapak dan Ibu. Silakan Pak, selamat bertemu dengan keluarga. Ya, mari. Belum pulang Pak, masih seminggu lagi. Oh, iya Pak. Selamat bertugas saja Pak. Ya, makasih. Silakan, supaya bisa berkumpul lagi dengan keluarga dengan kondisi sehat walafiat. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Minta izin lift. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin sore ini kita berakhir pada kegiatan bimbingan teknis memahami kontrak pekerjaan konstruksi, yang dengan demikian bahwa kami segenap mulai dari pimpinan, saya sendiri sebagai moderator dan para panitia memohon maaf bila di dalam rangkaian kegiatan dari hari kemarin dan hari ini ada kata-kata atau perbuatan kami yang salah. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini memang, ini Bapak mestinya ada dapat 3 paket kurang-kurangnya Pak ya. Tapi ini kesalahan yang mestinya di saat seperti ini mudah-mudahan mewakili teman-teman lah. Ini salah loh teman-teman, ketika teman-teman Anton ya, yang saya juga sekarang belajar di swasta ya, teman-teman bahwa Anda melakukan yang tidak jelas, dokumennya salah. Kalau ini akan menjadi bahasa Anton nih, ini menjadi cacat di kontrak Pak. Kalau cacat dan diteruskan, dia sudah tahu itu salah dan diteruskan, itu menjadi pidana Pak. Kalau sudah tahu kemudian tutup, dikembalikan yang haknya negara, itu enggak Pak. Tapi kalau diteruskan, kami Pak beberapa bulan lalu sebelum COVID Pak ya, itu kami itu memberikan keterangan ahli untuk paket yang 2003 loh Pak, 2003. Jadi mohon teman-teman, ini jangan main-main lah. Ayolah kita sama-sama profesional. 2003 kan udah hampir 17 tahun. Oh iya Pak, dokumennya sudah susah dicari itu. Betul Pak. Itu berarti apa? Berarti ada seseorang di sana yang merugikan negara sekurang-kurangnya lebih dari 2 miliar. Kan gitu ya, di provinsi akan berantakan. Nanti kalau aparat akan nanya saya, nanti saya ngomong. Kemudian ada yang di sana, ada seseorang menjadi seseorang lah. Nah, saya tidak akan berbicara ya. Tapi saya hanya memberikan warning pada teman-teman semua, termasuk pada kita. Masalah-masalah kontrak ini, kalau Anda sudah cepet-cepetlah dibetulkan, cepet-cepetlah dikembalikan. Jangan Anda teruskan kalau Anda tahu salah. Poinnya Pak, kalau diteruskan bahwa dia tahu salah, itu dia mens rea Pak, betul-betul mens rea. Lanjutkan, dia ada aktu serius, niat jahat. Kalau di pengadilan nyesel dia Pak, saya pikir. Ya saya tidak ngancam, tapi memang itu yang menjadi pengalaman kami. Jadi, jangan diulang lagi dengan teman-teman lah, gitu ya. Terus kemudian, yang terakhir tadi, betul Pak, jadi gini Pak. Menurut Kepmen 897 tentang billing rate, ya Pak ya, tahun 2017, dan Permen PR nomor 19 tentang remunerasi, kemudian dituangkan di dalam Permen nomor 14 tahun 2020, awas lo ya teman-teman, baik pengguna maupun penyedia jasa, ketika menyusun anggaran tentang tenaga ahli biaya langsung personel ini,
tidak boleh kurang dari yang ditentukan di dalam permen itu. Permen itu begitu Pak ya? Ya, iya Pak. Ketika kurang maka akan dinilai 0 untuk pekerjaan konsultan. Kalau untuk pekerjaan konstruksi gugur Pak. Tapi kalau konsultan akan dinilai 0. Bagaimana perlakuan kita melihat ini? Di konsultan kan ada 4 evaluasi Pak. Ya. Evaluasi kualitas dan biaya, pagu anggaran, biaya terendah. Ya. Nilai 0 ini akan berpengaruh dalam evaluasi apabila evaluasinya menggunakan kualitas dan biaya. Tapi kalau biaya terendah nggak berpengaruh Pak. Ya. Itu menjadi masalah. Tetapi nanti si konsultan badan usaha akan membayarkan kepada tenaga ahli sesuai dengan aturan yang paling benar. Meskipun tawarannya itu misalnya taruhlah untuk Bapak Maluku Utara satu kurang lebih tenaga ahli tanpa pengalaman 18-an juta ya Pak? Ya 18 Pak. Ya 18 jutaan. Dan ketika 18 juta terus kemudian ternyata dia bayar 10 juta di dalam penawarannya, kan hanya dinilai 0 aja Pak. Kontraknya tetap, tetapi dalam pelaksanaannya dia harus membayar 18 juta. Oh gitu Pak ya? Ya. Ya. Jadi maaf Bapak, karena aturan juga lah, maka harga yang dinolkan tadi akan berpengaruh terhadap kualitas dan biaya. Ya. Kalau untuk pagu anggaran, biaya terendah dan kualitas itu rasa-rasanya tidak berpengaruh Bapak. Jadi nomor 3 ini ya mungkin bukan milik Bapak. Jadi, tapi nomor 2 dan nomor 1 dan 2 tadi ya mestinya itu harus Bapak. Kalau Bapak masih belum bisa menerima hal ini ya Bapak tolong somasi saja. Jawabannya Kalau yang kedua itu yang mengenai M dan kecil ini kan yang dinilai kan M-nya Pak. Kecil Iya, Pak. M kan pasti lithiumnya. ya syukurnya memang Pak, kalau yang mengenai KSO ini yang Kak, itu bukan itu kita gugur rame-rame Pak. Oh. Jadi semua yang ber-KSO waktu itu dengan beberapa paket, yang semua yang ber-KSO dengan K itu digugurkan semua dengan alasan yang sama bahwa tidak memasukkan Itu kan berarti salah. Itu di dalam evaluasi kan salah. Ya. Bapak boleh mengingatkan itu sekaligus kan untuk memberikan mereka kan untuk baca dokumen, ya Pak ya. Ya. Anak itu kan nggak dievaluasi SKN-nya, gitu ya. Hanya yang SKN-nya yang 50% kali HPS kan kekayaan bersedia atau Pak, SKN dia ya. Tapi kecil kan hanya yang penting punya pengalaman kan gitu kan. Tanpa melihat jumlahnya. Si kecil tuh bahkan nggak dibatasin, kecil tuh sampai berapa paket sih kan nggak dibatasin. Ya, saat ini si kecil lagi dimanja Pak Saat. Bahaya itu kan kalau gitu Pak ya. Ya, artinya gini. Kalau kecil tidak dibatasi, lebih bagus hujan gerimis lah artinya gini loh Pak, artinya gini. Sepanjang dia manajemen tenaga yang dia hire kan bisa-bisa saja. Ya Pak Irian ya, demikian Bapak.